Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai knowledge area manajemen proyek terkait dengan manajemen lingkup proyek atau project scope management ya. Jadi di knowledge area manajemen proyek itu ada 9 knowledge area, dan ini adalah knowledge area kedua ya dari 9 knowledge area manajemen proyek. Nah, manajemen lingkup proyek atau manajemen scope proyek ini itu ada sekitar 6 tahapan ya, mulai dari merencanakan lingkupnya, kemudian mengoleksi requirement-nya, mendefinisikan scope, kemudian membuat work breakdown structure ya, kemudian memvalidasi scope-nya dan mengontrol scope-nya atau lingkupnya ya. Nah, posisi dari manajemen lingkup proyek dalam knowledge area project management ini ada di posisi yang saya tandai merah itu ya, dari 9 knowledge area. Kita sudah belajar kemarin intinya, yaitu project integration atau core-nya di sini. Bagaimana kita mengintegrasikan seluruh manajemen proyek yang ada. Jadi apa itu manajemen lingkup proyek ya? Jadi manajemen lingkup proyek itu cara untuk menetapkan batasan ya pada proyek dan juga menentukan goal atau target atau tujuan, batas waktu dan hasil akhir proyek yang akan dikerjakan. Nah, itu definisi dari manajemen lingkup proyek ya. Jadi dengan memperjelas ruang lingkup proyek, Anda bisa memastikan apa tujuan dan keinginan yang ingin dicapai atau yang disepakati dengan orang yang memesan proyek ya, tanpa ada penundaan kerja yang berlebihan. Menentukan ruang lingkup proyek itu bukan pekerjaan satu orang ya. Anda harus menyelaraskan semua stakeholder atau pemangku kepentingan ya, untuk memastikan bahwa semuanya sepakat dengan hal yang sama. Nah, metode dalam manajemen lingkup proyek itu ada perencanaan ya, planning, proses untuk mendapatkan gambaran umum, untuk mendefinisikan pekerjaan yang perlu dilakukan, kemudian pengendalian atau controlling. Jadi ini adalah proses dokumentasi dan pelacakan ya, fokus akibat mungkin ada gangguan ya, gangguan dari ruang lingkup ya. Dan juga ada yang setuju dan tidak setuju ya tentang perubahan-perubahan yang bisa saja terjadi dalam suatu proyek. Nah, kemudian penutupan atau closing ya. Proses ini mencakup pemeriksaan hasil proyek dan penilaian hasil proyek ya, dibandingkan rencana awal yang disusun bersama dengan pemangku kepentingan. Nah, kenapa penting manajemen lingkup proyek ini? Karena kita akan menguraikan konsep-konsep yang diperlukan ya, seperti ruang lingkup proyek, hasilnya seperti apa, kendala proyeknya bagaimana. Itu kita bahas di sini. Jadi salah satu yang paling penting dari manajemen ruang lingkup proyek yang efektif itu bahwa hasil akhir sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan ya. Jadi harus sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan, tidak bisa sesuai dengan selera programmer atau selera manajer proyek. Nah, setiap perubahan yang belum pernah terjadi sebelumnya, baik dalam anggaran proyek, persyaratannya atau batas waktunya, itu mudah ditangani kalau manajemen lingkup proyeknya itu baik. Nah, di sini kita lihat ada dibagi 6 ya, proses utamanya. Jadi yang pertama itu kita merencanakan scope management, mengumpulkan requirement-nya, mendefinisikan lingkupnya, membuat breakdown structure ya. Breakdown structure itu tugas-tugas yang dipecah-pecah. Memvalidasi scope-nya, memvalidasi lingkup, memastikan bahwa itulah yang sudah benar, dan mengontrol proses pekerjaan proyek dengan mengacu pada lingkupnya. Jangan sampai ada yang keluar dari lingkup proyek. Nah, yang pertama adalah rencana manajemen ruang lingkup ya, atau plan scope management. Ini kita ingin menggambarkan ruang lingkup proyek, kemudian mendokumentasikan bagaimana hal ini akan didefinisikan lebih lanjut, divalidasi dan dikontrol
sepanjang siklus hidup proyek. Ya. Jadi rencana pengelolaan ruang lingkup itu mencakup dari pernyataan lingkup proyek. Ya. Ada contoh sebentar kita lihat. Kemudian persyaratan, ya, ada perbedaan di sini. Hasil dari proyek dan WBS-nya, Work Breakdown Structure, dan proses kontrol perubahan. Nah, pernyataan itu kayak begini ya, Project Scope Management. Contohnya masih saya gunakan bahasa Inggris ya. Jadi ada nama proyeknya apa, siapa sponsor proyeknya atau yang membiayai proyek, kemudian siapa manajer proyeknya, kemudian tanggal berapa proyek ini disetujui, kemudian direvisi tanggal berapa ya. Kemudian kita definisikan skopnya seperti apa. Oh, ini adalah IVR system, kita mau bangun suatu sistem di sini, di mana sistem ini siap menghandle mengenai permintaan dari sales ya. Kemudian mentraining sales ya untuk mengetahui penggunaan dan juga administrasi dari IVR. Nah, ini in scope, ada out scope ya. Jadi yang masuk dalam scope, yang tidak termasuk dalam scope. Kemudian project deliverable, ini hasil dari project apa, kriteria yang diharapkan itu bagaimana, batasan-batasannya seperti apa, kemudian asumsinya bagaimana. Nah, ini contoh dari project scope statement example. Jadi biar dalam bahasa Inggris kalian bisa terjemahkan saja ya. Nah, ini project requirement-nya ya. Kita tulis juga di sini ada stakeholder-nya siapa saja, orang-orang yang terlibat, tim utama dari manajer proyek itu siapa saja. Nah, di dalam project requirement ini ada deskripsi dari proyek ya, apa deskripsi proyeknya, apa kebutuhan layanan dari proyek ini, ya apa tujuan dan lingkup dari proyek ini, ya apa masalah teknis yang selalu dihadapi atau isu-isu teknis yang merupakan tantangan yang akan dihadapi. Nah, ini adalah project scope management atau project requirement dan project dokumen ya. Nah, project deliverable atau hasil dari project itu ya pertama ini ya, scope statement ya, proses. Jadi ada proses delivery, ada project deliverable. Ada proses deliverable dan project deliverable. Nah, proses deliverable itu selama berlangsungnya proyek. Ada scope statement, ada budget dari proyek yang kita harapkan, kemudian ada analisis dari kompetitor, ada wireframe ya, ini semacam apa ya, ya kesimpulan lah, kemudian ada mockup, ini tampilan sebenarnya. Kemudian deliverable-nya final prototype, jadi kita bikin semacam prototype ya, kalau ini terkait dengan sesuatu sistem atau suatu tools yang kita bangun. Kemudian ada long term website strategi ya. Jadi ini sebenarnya deliverable untuk mendesain ulang suatu website-nya ya. Nah, berikutnya ini work breakdown structure ya. Jadi work breakdown structure itu apa? Pekerjaan-pekerjaan yang dipecah-pecah. Jadi di sini ada beberapa pekerjaan, ini adalah e-commerce site development. Kita membangun site e-commerce ya. Nah, di sini ada bagian project management ya, ada bagian analisis, ada bagian desain, ada bagian developing, ada bagian testing. Nah, ini nanti menjadi apa ya? Menjadi subjudul ya. Menjadi subjudul dari task atau pekerjaan ya. Jadi di project management apa yang dilakukan? Oh, ada namanya project management plan, ada namanya scope statement, ada namanya penjadwalan, ada namanya risk planning, ada namanya plan change. Nah, di bagian analisis apa yang dilakukan? Ini lagi sub bagian lagi dengan sub, ada dilakukan wawancara, ada dilakukan spesifikasi requirement, ada dilakukan use case reporting ya. Kemudian di bagian desain apa saja tasknya? Ada desain prototype, desain arsitektur dan seterusnya. Nah, ini work breakdown structure ya. Nanti kita kalau kita sudah menggunakan Microsoft Project, yang pertama kita lakukan itu justru ini WBS ini ya. Nanti kemudian kita tentukan waktu-waktu dari setiap task-task ini. Jadi ini semua namanya task ya, yang warna yang warna hijau muda ini namanya task. Nah, bagian kedua kita kumpulkan requirement ya. Jadi ini sama saja prosesnya, mirip sama software development ya. Jadi proses mendefinisikan, mendokumentasikan kebutuhan pemangku kepentingan untuk memenuhi kegiatan proyek ya. Dokumen ini mengumpulkan semua persyaratan atau semua kebutuhan ya yang dikembangkan dalam tahap perencanaan.
Jadi proses collecting requirement itu atau mengumpulkan requirement mencakup dengan apa requirement bisnisnya atau keinginan bisnis seperti apa, requirement pemangku kepentingan seperti apa, requirement proyek seperti apa, requirement kualitas seperti apa, requirement dukungan dan pelatihan kayak gimana, ya. Jadi proses ini membantu dan mengoptimalkan timeline project ya, supaya tetap sesuai dengan hasil dan memanfaatkan sumber daya yang ada. Ya. Nah, contoh bisnis requirement kayak begini ya, bisnis requirement dokumen, ada software requirement specification. Jadi ini ceritanya ya bikin software ya, kemudian ada lagi functional requirement specification ya. Jadi ya nama lainnya di sini product requirement log ya, kemudian functional specification. Dibuat siapa? Business requirement dibuat business analis, software requirement specification dibuat business analis dan juga mungkin programming ya. Kemudian functional requirement specification ada nanti bagian implementasi ya yang membuatnya. Kemudian berisi konten apa, high level business requirement ya, menggunakan apa, use case analysis ya. Kemudian di fungsional menggunakan data flow ya. Nah, kemudian sudah berisi use by ya, upper and middle management yang melakukan business requirement ya, manajemen atas atau bawah. Kemudian software bisa tulis di situ sendiri ya. Jadi ini adalah formatnya atau template-nya ya. Jadi kalau kalian mau disuruh bikin yang business requirement dokumen ini tinggal terjemahkan saja. Bagian-bagian teks here di sini kita disuruh isi sendiri ya. Apa sih tugas-tugas dari bagian-bagian ini ya. Kita disuruh mengisinya sendiri. Nah, begitu juga stakeholder. Ini orang-orangnya di Dean, Tracy, George. Dean ini CEO ya, Chief Organization Officer. Ini Chief Finance Officer. Ini Customer Support, ini IT. Perannya apa? Oh, sponsor ini si Dan. Oh, CFO Tracy Steering Committee. George System User. Tracy IT Steering Committee-nya ya. Jadi ini pengaruhnya seperti apa? Oh, ini pengaruhnya besar sekali. Namanya dia juga yang punya uang ya untuk membiayai. Customer support juga penting sekali. Finance itu ya medium lah. IT dianggap sebagai medium ya. Kemudian faktanya ya, ini very demanding, want to know all detail. Dia sangat detail di sini orangnya ya. Interest in data, sangat, kalau Tracy tertarik dengan data, tidak tertarik dengan detail. Kemudian George ini does not make much noise ya, orangnya tidak ribut, pendiam ya. Driving many initiative right now, ini suka memberikan banyak sekali inisiatif ya. Harapan kita bagaimana, why to manage bagaimana, ini kalian baca semua. Jadi stakeholder requirement itu orang-orang yang kita butuhkan ya, apakah ini masuk dalam skopnya apa tidak. Nah, kemudian project requirement ya. Jadi ini requirement semua course to be held in central training facilities. Ini business impact-nya bagaimana, ya, siapa yang pelaksananya, ya, tujuan yang dilakukan seperti apa, ini kategorinya seperti apa. Ini kategorinya tadi ini nih. It's BR, business response, BP, ini human resource, ini to be held in central, ini training ya, bagian training. Nah, kemudian ada namanya quality requirement, ini juga kita buat, ada matrix specification, delivery to scope, delivery on time, on budget ya, bagaimana dia supaya sesuai dengan lingkupnya, sesuai waktunya, sesuai budgetnya. Nah, ini pakai metodologi ASHMA ya di sini. Jadi kita akan membandingkan metode versus project management deliverable ya. Nah, ini training support and training requirement. Nah, ini kita lihat description-nya ya. Description ada durasi waktu, support material. Ini nanti model kayak gini nih akan kita pakai di software Microsoft Project ya. Jadi ini deskripsi dari training ya, kebutuhan training, business support seperti apa dan seterusnya. Ini kalian lihat saja semua, ini template-template yang nanti kalau sekarang saya masih pakai bahasa Indonesia, kalian tinggal rubah. Sekarang saya pakai bahasa Inggris, kalian tinggal rubah ke bahasa Indonesia. Nah, kemudian kita mendefinisikan di sini proses mengembangkan deskripsi rinci tentang proyek dan produk.
Jadi saat kita mengumpulkan semua requirement berbeda dari proyek atau produk atau layanan yang dihasilkan yang ditentukan, yang telah ditentukan. Jadi berikut ini disertakan saat mendefinisikan ruang lingkup. Apa sih tujuan dan sasaran proyek? Apa tugas-tugas yang ada dalam proyek? Apa sumber daya yang ada dalam proyek, ya. Jadi saat mendefinisikan ruang lingkup, ya, kita juga menyudutkan banyak aktivitas dan tugas yang tidak berada di bawah cakupan proyek. Jadi ini juga gilirannya membantu meminimalkan gangguan dan pengeluaran yang tidak perlu, ya, dalam hal sumber daya dan anggaran. Nah, ini ada tujuan antara goals dan objektif, ya. Jadi beda itu, kalau goals itu apa ya, target, ya, objektif tujuan, ya. Goals itu target, objektif tujuan. Jadi goalsnya apa? Kita mau mencapai 100.000 subscriber on the company dengan YouTube channel dalam 12 bulan. Itu goalsnya, targetnya, ya. Nah, objektifnya apa? Kita harus menghasilkan 10 video 1 bulan, merekrut 2 orang video editor, berpartner dengan YouTube influencer, kemudian ada search engine optimization audit, ya, di video lama kita, ya. Nah, ini adalah hasil Gantt chart, ya. Gantt chart ini dibuat di Microsoft Project, ya. Nanti kalian bikin kayak begini, ya, task in project. Ini yang namanya work breakdown structure, ya. Kalian harus mendefinisikan semua pekerjaan-pekerjaan di dalam task name ini. Kemudian di sini ada durasi waktunya, dimulai tanggal berapa, berakhir tanggal berapa. Jadi setiap pekerjaan itu ada batas waktunya. Jadi siapa penanggung jawabnya nanti apa semua itu akan ketahuan, siapa yang mengerjakan terlambat dan siapa yang tidak. Nah, business resource in project management, ya. Jadi di sini sumber daya proyek, ya. Jadi sumber daya proyek itu ada tangible yang mudah dihitung, ada intangible. Nah, ini agak susah dihitung, ya. Jadi kalau tangible, ya, kebutuhan fisik, komputer, berapa harganya, berapa sewa tempatnya, berapa gaji dari karyawan dan sebagainya. Itu tangible, itu gampang dihitung. Yang intangible itu reputasi, ya. Jadi reputasi, kalau sudah punya brand, ya, misalnya Universitas Ciputra misalnya, itu reputasinya sudah besar. Nah, itu kalau kita lihat dia baru berdiri kemudian sudah cukup banyak mahasiswanya. Kenapa? Ada reputasi yang mereka punya, yang di Jakarta, di Surabaya mereka punya reputasi yang baik. Nah, reputasi ini yang kadang sulit dinilai dengan uang, ya. Nah, itu yang dimaksud dengan intangible. Jadi sesuatu yang sumber daya yang sulit kita nilai dengan uang, tapi orang-orang ekonomi itu bisa menilai ini, ya. Nah, kemudian juga jangan lupa masalah budget, ya. Jadi ini juga bagian dari Microsoft Project, ya. Biasa kita harus bisa berhitung setiap tugas itu berapa lama dilakukan, kemudian berapa besar kompensasi dari setiap orang, ya. Sehingga nanti kita bisa menghitung dengan tepat berapa biaya yang harus kita keluarkan. Nah, ini kita membuat WBS, ya. Jadi kita membuat suatu rangkaian kerja. Jadi tekniknya disebut dekomposisi, ya. Jadi pekerjaan utama bisa dibagi dengan sub-sub pekerjaan, ya. Bisa lagi lebih kecilkan sub-sub lagi, ya. Jadi kita buat struktur rincian kerja meliputi rencana manajemen proyek, dokumen, faktor lingkungan, perusahaan, organisasi, dan lain-lain. Pengambil keputusan dan pemecahan tugas untuk kegiatan proyek menjadi kegiatan yang lebih kecil. Jadi nanti tugas-tugas ini kalau memang masih bisa dipecah, ya. Lingkup dasar dan pembaruan dibuat untuk dokumen proyek. Jadi ini contoh WBS, ya. Pekerjaan utamanya adalah intranet. Kemudian subnya kita bikin desain website. Di dalam desain website kita bikin lagi di bawahnya, ya, subnya, membuat sitemap-nya, ya, pemetaan situsnya. Ada lagi tanggung jawab membuat desain grafisnya. Kemudian ada penanggung jawab membuat programnya, ya. Kemudian apa lagi? Pekerjaan utama kedua ada desain homepage, desain halaman utama. Perhatikan
penggunaan teks dan fontnya, di mana kita menempatkan, perhatikan penggunaan, siapa yang bertanggung jawab mengelola image-nya, siapa yang bertanggung jawab mengelola link-nya, ya. Kemudian ada lagi halaman page marketing, karena ini untuk penjualan. Ini juga ada yang bertanggung jawab mengenai apa tulisan yang harus diisi, apa gambarnya, apa hyperlinknya. Begitu juga dengan halaman salesnya atau halaman penjualan, apa konten yang harus diisi, apa gambarnya, dan apa hyperlinknya. Nah, ini work breakdown structure ya, dari intranet. Pekerjaan utama besarnya kita bagi 4, kemudian website design, homepage design, marketing page, sama sales page. Dari website kita work breakdown lagi menjadi 3, dari homepage design breakdown lagi 3, dari marketing breakdown 3, dan sales page kita breakdown lagi 3 pekerjaan. Nah, ini adalah contoh dari WBS. Nah, berikutnya kita melakukan validasi ruang lingkup ya, dari kelompok proses pemantauan pengendalian proyek ya, di mana proses itu meninjau kiriman dengan pelanggan atau sponsor untuk memastikan bahwa mereka diselesaikan dengan cara yang memuaskan, dan kita memperoleh penerimaan formal ya dari pelanggan sponsor. Jadi yang harus disertakan dalam validasi ruang lingkup ya, deliverable proyek, hasil proyek ya, penerimaan deliverable proyek ya. Jadi kalau sudah sponsor bilang oke ya oke. Jika hasil proyek memenuhi keinginan dari sponsor, itu baru kita lakukan validasi. Ya, jadi deliverable itu macam-macam modelnya ya, bisa dalam bentuk dokumen, bisa dalam bentuk produk software, bisa dalam bentuk grafik, bisa dalam bentuk alat, bisa dalam bentuk software ya, tadi produk itu sistem, dan bisa dalam bentuk approval saja, nah, sesuatu yang sudah disetujui. Nah, ini yang bisa disebut sebagai deliverable. Ini bahasa Indonesianya susah dicari ini deliverable ya, tapi orang biasa menjadikan sebagai hasil dari project, atau project deliverable itu hasil dari project. Nah, di tahapan selanjutnya kita harus bisa mengendalikan ruang lingkup ini ya. Proses-proses terakhir dalam pengolahan ruang lingkup proyek ini harus betul-betul bisa kita kendalikan. Sekali lagi, ini merupakan bagian dari kelompok proses pemantauan atau pengendalian proyek ya. Lingkup kontrol adalah proses memantau status proyek dan lingkup produk dan mengelola perubahan ya, pada baseline lingkup. Nah, ini scope kontrolnya ya. Kita lihat project management plan-nya, kita lihat requirement documentation, requirement traceability matrix, work performance data ya, OPA, dan seterusnya. Ada tools, kita pakai variance analysis, pakai trend analysis ya, outputnya ada dapat work performance information ya, perubahan change request, permintaan perubahan. Kita bisa mengupdate manajemen plan-nya di sini, kita mengupdate dokumen proyeknya di sini, dan mengupdate OPA-nya ya, organization process asset ya, di sini. Nah, seberapa pentingkah manajemen lingkup proyek ya? Pertama, kita pastikan semua pemangku kepentingan punya pemahaman yang sama ya. Jadi semua yang bekerja di proyek, yang membiayai proyek, ya, manajer proyek, tim proyek, semua harus punya pemahaman yang sama tentang proyek yang dilakukan. Kemudian kita harus betul-betul memperhatikan keinginan atau ekspektasi dari pemangku kepentingan ya, supaya mereka mendukung penuh ya. Kemudian manajemen lingkup proyek ini juga bisa mengurangi resiko proyek. Kenapa? Karena sudah ada batasan yang kita buat ya. Kemudian merencanakan anggaran dan rencana sumber daya dengan tepat ya, menyelaraskan proyek dengan tujuan utamanya. Kita menghindari scope creep ya, atau scope yang salah, lingkup yang asal bikin ya. Kita tidak hindari itu, kita menghindari itu ya. Kemudian menetapkan proses untuk permintaan perubahan. Jadi kalau ada yang sudah disepakati bersama tiba-tiba ingin dirubah, ya mau tidak mau kita harus minta adanya perubahan. Nah, tadi di sini kita jelaskan mengenai scope creep ya. Jadi ini terjadi ketika hasil akhir proyek melebihi ruang lingkup. Jadi terlalu banyak tambahan-tambahannya ya. Jadi saat mengalami scope creep ini banyak tugas tambahan yang dikerjakan ya. Ini bisa saja membuat proyek itu terlambat atau over budget. Jadi cara terbaik mencegah scope creep adalah dengan membuat dokumen ruang lingkup yang solid dan membaginya dengan seluruh pemangku kepentingan sejak awal ya.
Jadi kesimpulannya, penerapan manajemen ruang lingkup dalam proyek itu dianggap penting dan juga bukan menjadi tugas yang sulit sebenarnya, namun perlu usaha, waktu, dan kesabaran. Jadi hanya dengan manajemen bantuan manajemen lingkup proyek, manajer proyek itu dapat menentukan, mengontrol, memastikan bahwa hasil proyek itu terpenuhi tanpa masalah atau resiko apapun yang terjadi selama siklus hidup proyek, dan bahwa seluruh stakeholder atau pemangku kepentingan puas dengan investasi yang telah mereka buat. Itu adalah tujuan kita. Saya kira demikian materi untuk manajemen lingkup proyek. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.